Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami saudara kita yang menuliskan kisah mimpinya pada kolom komentar di akun TikTok saya mengenai mertua yang sudah meninggal. Di mimpi itu divisualkan hidup kembali dengan badan yang kurus, dan saudara kita memberi makan mertuanya yang sudah meninggal tersebut. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut berbeda keadaannya dengan mimpi saudara kita yang lainnya yang juga membagikan kisah mimpinya di kolom komentar akun TikTok saya. Tadi sudah saya posting video pentakwilannya bahwa saudara kita itu bermimpi tentang mertua yang di dalam kehidupan nyatanya sakit-sakitan, tetapi di dalam mimpinya itu meninggal, dan melihat ruhnya mertuanya itu terlihat sehat dan muda, dan banyak orang yang melayat. Nah, itu mimpi tentang mertuanya yang insya Allah husnul khotimah, kematian yang baik, karena berkaitan dengan dalil-dalil syariat yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Sedangkan saudara kita yang sekarang saya ceritakan itu mertuanya sudah meninggal. Di dalam kehidupannya sudah meninggal, tetapi di dalam mimpi itu hidup kembali. Nah, itu mengenai keadaan mertuanya dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya visual badan yang kurus. Kurus itu berarti butuh gizi. Tetapi orang meninggal itu tidak butuh makanan dari orang yang masih hidup, melainkan butuh tambahan amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang masih hidup. Kalau misalkan orang itu baik kematiannya, maka keadaannya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 169. Allah Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Nah, orang yang kematiannya baik itu di dalam mimpi biasanya divisualkan dengan kondisi yang baik, kondisi yang sehat, wajahnya putih berseri, sebagaimana yang Allah firmankan orang beriman itu putih berseri, dan juga sabda Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang orang yang ada di surga, itu keadaan tubuhnya berseri, usianya muda, antara 30 tahun atau 30 tahun. Nah, itu mengenai orang-orang yang keadaannya baik ketika sudah wafat, kondisinya di akhirat nanti baik. Sedangkan orang yang divisualkan kurus itu berarti dalam kondisi butuh amal tambahan. Makanya di dalam mimpi yang dialami saudara kita itu, beliau itu memberi makan kepada mertuanya yang sudah meninggal. Nah, itu petunjuk dari Allah kepada saudara kita yang bermimpi agar menjadikan wasilah, menjadikan sarana mendekat kepada Allah untuk mendoakan beliau, mertuanya yang sudah meninggal itu, yang butuh tambahan amal soleh. Karena amal baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 114 yang bunyi firman-Nya, "Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk." Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi saudara kita itu dianjurkan untuk beramal soleh. Bisa dengan cara memintakan ampun mertuanya walaupun bukan anak kandungnya. Hal ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, "Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan." Jadi
tidak hanya doa dari seorang anak kandung kepada orang tua kandungnya, tetapi saudara seiman itu bisa sampai ketika seseorang itu memintakan ampun orang beriman yang sudah wafat, mukminin, mukminat. Nah, selain memintakan ampun, saudara kita yang bermimpi itu juga bisa dengan cara beramal soleh. Misalkan membaca sholawat, dikirimkan pahala dan berkahnya kepada mertuanya tersebut. Hal ini sudah saya praktekkan kepada istri saya anjurkan untuk ketika bersolawat, dikirimkan, diniatkan pahalanya kepada orang tuanya, baik itu yang sudah wafat dan yang masih hidup. Almarhumah mamanya sudah meninggal dan papanya masih hidup. Ketika istri saya sudah menjalankan apa yang saya anjurkan, yaitu ketika bersolawat diniatkan pahalanya dikirimkan kepada orang tuanya dan juga saudaranya yang lain yang masih hidup, itu dikonfirmasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi, bahwa di mimpinya itu papanya dan almarhumah mamanya itu mendapat pahala dari sholawat yang dibaca oleh anak kandungnya, yaitu istri saya. Selain itu, murid saya juga begitu. Murid yang saya bimbing jarak jauh, saya anjurkan ketika bermujahadah, ketika membaca sholawat, itu sekaligus membantu keluarganya, dikirimkan pahalanya kepada keluarganya. Yang salah satunya adalah almarhum bapaknya. Pada mimpi sebelumnya, murid saya itu bermimpi tentang keadaan bapaknya itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga istri dari bapak dari murid saya itu, yang mana itu adalah ibunya murid saya, itu juga bermimpi tentang keadaan suaminya itu disiksa. Namun setelah murid saya itu melakukan apa yang saya anjurkan, ketika membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah itu diniatkan pahala dan berkahnya dikirimkan, diniatkan untuk almarhum bapaknya, kemudian dapat konfirmasi pemberitahuan dari Allah berupa mimpi, ya, bahwa wajahnya bapaknya itu sudah bercahaya dan memakai baju orang yang bertakwa. Yang itu artinya kondisinya sudah berubah. Almarhum bapaknya menjadi calon ahli surga. Nah, saudari kita bisa berbuat itu. Ketika bersolawat dikirimkan untuk almarhum mertuanya tersebut. Bisa juga ketika bersedekah diniatkan untuk almarhum mertuanya tersebut. Ya. Jadi apapun amal soleh, ya, bisa juga dengan cara misalkan ada batu-batuan di jalanan atau duri atau paku yang ada di tengah jalan, kemudian dihindarkan, dipinggirkan supaya tidak mengenai saudara yang lain, itu amal soleh. Bisa juga dikirimkan, gak perlu nunggu sholat, langsung di saat setelah selesai melaksanakan amal soleh tersebut, diniatkan langsung di dalam hati. Yang namanya niat itu dalam hati. Sampaikan kepada Allah, ya Allah yang maha mengetahui, kemudian sholawat, kemudian hamba mohon kirimkanlah pahala dari amal soleh yang saya kerjakan tadi, menghindarkan batu dari tengah jalan, kirimkan pahalanya untuk almarhum mertua saya, ya, namanya A atau B. Nah, seperti itu caranya. Jadi seperti itulah takwil mimpi yang dialami saudari kita, bahwa saudari kita dianjurkan untuk beramal soleh untuk almarhum mertuanya yang butuh gizi berupa amal soleh. Perlu diketahui saudara-saudariku yang beriman, bahwa mimpi itu bukan hanya kembang tidur, tetapi bagian dari syariat. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi banyak sekali dalilnya atau keterangannya disebutkan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran dan juga banyak hadis-hadis Nabi. Untuk bisa mengetahui bahwa dalil mimpi itu sangat banyak dan supaya diimani bahwa mimpi itu ada yang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan boleh diceritakan, itu bisa dibaca keterangannya pada deskripsi di video ini. Semoga kisah mimpi yang dialami saudari kita menjadi hikmah, ya, bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.